Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang alhamdulillah kita sudah mendapatkan percikan ilmu dari beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Riza Muhammad, Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Abdul Syukur. Kita doakan mudah-mudahan keduanya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Sofyan selaku pembawa acara kita pada siang hari ini, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari Masjid Jami Al-Furqon dan juga segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Jamaah sekalian, kalau kita bicara fitnah, tadi sudah disampaikan definisi fitnah ada banyak. Fitnah bisa disebut sebagai ujian, fitnah disebut sebagai cobaan yang datang dari diri kita, yang datang dari keluarga kita, ataupun yang datang dari sekitar kita. Tapi fitnah pun punya definisi yang lebih umum, yang biasanya kita pakai dalam kehidupan bermasyarakat kita. Apa sering kita bilang, saya difitnah sama dia. Dia udah fitnah saya. Benar apa enggak? Apa yang dimaksud fitnah di sini? Fitnah di sini adalah usaha untuk menyebarkan berita yang tidak benar dari orang lain terhadap kita, atau kita menyebarkan berita tidak benar dari mulut kita terhadap orang lain. Nah, fitnah ini juga ternyata kejam, Ibu. Berapa banyak orang yang difitnah dia merasa depresi, bunuh diri. Berapa banyak orang yang difitnah hancur pekerjaannya, hancur karirnya, hancur usahanya. Maka bagaimana buat kita nih ngebentengin diri kita? Atau jika fitnah itu datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Karena Masya Allah Ibu, yang namanya fitnah gak bisa kita hindari. Bahkan dulu pun baginda Rasulullah SAW dari dulu bahkan sampai hari ini, beliau gak pernah berhenti mendapat fitnahan. Beliau dulu difitnah sebagai orang yang ahli sihir. Beliau difitnah sebagai orang gila. Dan banyak fitnahan beliau, dan juga istri dari beliau Sayyidatuna Sayyidah Aisyah mendapat fitnahan yang sangat kejam. Ya, difitnah, dituduh berselingkuh, yang akhirnya dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Nah, buat kita apalagi? Yang namanya fitnah gak bisa rasanya kita hindari. Kita gak bisa ngerem mulut orang, betul apa enggak? Maka jika satu masa terjadi fitnah terhadap kita, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dianjurkan, diperintahkan untuk tenangkan hati kita dulu. Kalau ibu dengar ada orang yang fitnah kita, jangan langsung kita emosi. Kenapa? Kalau kita emosi, setan kegirangan. Kalau setan berhasil menguasai diri kita, kita bisa melakukan satu tindakan yang malahan tindakan itu berdampak buruk buat kita. Maka diajarkan dalam agama kalau ada sesuatu hal yang terkait dengan keburukan dan sampai ke telinga kita, pertama kita jaga emosi kita, disuruh sabar. Makanya Ibu, Nabi pernah ngajarin satu doa. Makanya Bapak, Nabi pernah kita suruh ngamalin doa ini. Kalau kita lagi emosi
lagi mendengar berita yang kurang baik tentang kita, sebelum kita bertindak kita baca doa ini. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghufirli dzambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaiton. Apa artinya? Allahumma ghufirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Wa azhib ghaiza qalbi, jauhkanlah gejolak dari hatiku. Ibu kalau dengar ada fitnah yang datang kepada kita, hatinya tenang apa bergejolak? Bapak kalau dengar fitnah sampai ke telinga kita, hati kita gimana? Pasti bergejolak, pasti panas. Tapi kita minta dulu sama Allah, ya Allah azhib ghaiza qalbi, jauhkan gejolak dari hatiku. Wa ajirni minasyaiton, dan jauhkanlah kami, jauhkanlah kita daripada godaan syaitan. Itu yang pertama kita lakukan, tenangkan hati ya, baca doa yang Nabi ajarkan. Yang kedua, kalau udah kita tenang hati, kita dengerin apa sih isi fitnahnya, apa yang diutarakan orang lain tentang kita. Pas kita dengar, kita evaluasi. Kira-kira dari isi fitnah itu benar apa enggak? Kalau ternyata benar atau hanya sekian persen ada yang benar, kita introspeksi diri. Kita juga kalau ada berita membuka diri Bu. Kalau emang kita salah, kita belajar untuk introspeksi diri. Tapi kalau ternyata berita yang sampai kepada kita itu berita bohong yang memang kita nggak merasa melakukan itu, maka tindak lanjutnya adalah bertabayun. Ketemu sama orang yang nyebarin fitnah. Siapa tuh si fulan, janjian. Kadang-kadang Ibu ya, kadang-kadang Pak, orang yang fitnah kita berani di belakang, kagak berani di depan. Betul apa enggak? Di belakang ngomong panjang lebar, pas udah ketemu nggak bisa ngomong apa-apaan. Ada yang suka begitu? Yang mana orangnya? Insya Allah kita yang Allah hadirkan di sini bukan termasuk orang yang suka menebarkan fitnah. Begitu kita tahu bahwa beritanya bohong, duduk berdua, berempat ya. Mungkin ada saksinya, kita tanya kenapa menyebarkan fitnah seperti itu. Karena seringkali Ibu, seringkali Bapak, orang memfitnah kita karena ada tujuannya. Entah tujuannya pengen ngejatohin kita. Entah tujuannya karena iri hasad sama kita ya, atau tujuan lain karena ingin memperoleh kedudukan jabatan seperti kita misalnya. Maka kita bertabayun kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu. Kalau ternyata nggak ada kesempatan untuk bertabayun, maka dari jauh kita belajar untuk memaafkan. Gampang apa susah? Gampang susah. Kalau fitnahnya kecil gampang, kalau fitnahnya besar Nabi suruh belajar untuk memaafkan. Wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain di antara orang ciri-ciri orang yang bertakwa. Sambil kita banyakin doa dalam hati kita biar dijauhkan dari berbagai macam fitnah. Berikan ketenangan pada hati kita, banyakin baca alam nasroh laka sodrong. Setiap habis sholat kita amalkan, banyakin baca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul. Kita minta ya Allah nih hati kita yang masih suka banyak salahnya, yang masih suka berbuat dosanya, yang masih suka emosinya, berikan ketenangan hati kepada kita. Baca dalam doa kita, karena yang memberikan ujian Allah, yang mengangkat ujian juga Allah. Ujungnya kita tawakal, karena la haula wala quwata illa billahil. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, Allah jauhkan kita dari lisan yang suka memfitnah orang, dan Allah jauhkan kita dari lisan orang yang suka memfitnah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu beberapa poin bagaimana disampaikan oleh guru kita Ustazah Nida ketika kita harus sikap kita mendapatkan fitnah.